Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, para santri, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah bi barakati du'aikum. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah An-nabawiyyah. an-nabawiyyah. Baik. Pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyyah, tentang sejarah kehidupan manusia agung, makhluk paling mulia, sebaik-baiknya makhluk yang kita harapkan syafaatnya, yang wajib kita cintai dan wajib kita ikuti, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih dengan kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah yang ditulis dikarang oleh seorang imam al-alim al-allama Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama mempelajari, kita sama-sama membahas bahwasanya jangan pernah heran, jangan pernah bingung dengan apa yang terjadi dari fakta-fakta sejarah yang dianggap oleh para pengikut mazhab dzati sebagai teka-teki yang tidak ada jalan keluar untuknya. Karena kita meyakini bahwasanya Sayyiduna Muhammad adalah Rasulullah, dan seorang Rasul pasti akan ditolong oleh Allah. Dan yang diwahyukan kepada beliau, Al-Quran, adalah kalamullah. Dan Al-Quran ini merupakan qanun al-mutakamil, peraturan perundang-undangan yang maha paripurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka jangan pernah heran jika kelompok kaum muslimin yang sedikit, yang terbelakang, yang kalah dari persiapannya, yang kalah dari fasilitasnya, kok bisa mengalahkan negara-negara atau bangsa-bangsa yang saat itu merupakan bangsa yang adidaya, yang mana kebudayaan mereka lebih maju jauh ke depan, dan seterusnya. Tapi pun mereka ternyata kalah oleh umat Islam. Pun umat Islam menang dalam peperangan-peperangan yang sangat banyak sekali. Dan tidak perlu heran, kenapa? Karena sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan umat Islam. Sudah, ini janji Allah. Sehingga tidak heran Allah berjanji, kemudian Allah tepati janjinya, sehingga terjadilah kemenangan-kemenangan untuk umat Islam. Walaupun umat Islam saat itu dalam keadaan yang tertinggal, dalam keadaan tidak siap dalam melakukan peperangan, jauh tertinggal dari sisi teknologi dan seterusnya, tidak siap dari sisi teknologi, alat-alat peperangan dan seterusnya, bukan dari sisi mental, hati, tidak. Mereka kalau diseru kepada peperangan selalu siap karena Allah. Ini kehebatannya. Baik. Kemudian pada pertemuan lalu pula kita sudah masuk pada pembahasan yang baru, yaitu rahasia di balik terpilihnya Jazirah Arab sebagai suatu tempat tumbuh kembangnya Islam pertama kali. Dan pada pertemuan lalu kita sudah sama-sama membaca, memahami, mengetahui apa yang disampaikan oleh musannif Syekh Al-Buti, bahwa sebelum kita masuk pada pembahasan inti sejarah, sebelum kita membahas tentang Jazirah Arabiyah yang di dalamnya atau di tempat itu Rasulullah SAW bertumbuh kembang dan Rasulullah dipilih di tempat itu, sebelum ini semua maka hendaknya kita menggali, memperjelas hikmah di balik terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat pertama kali tumbuh kembangnya Islam. Dan agar kita mendapatkan hikmah tersebut,
dengan jelas, dengan gamblang, maka kita membutuhkan gambaran-gambaran yang juga jelas. Gambaran apa saja yang harus kita hadirkan? Yang pertama adalah khasa'isul Arab. Pertama adalah keistimewaan bangsa Arab. Watak tabiat bangsa Arab, adat istiadat bangsa Arab. Kemudian jazirah Arab secara letak geografis dan posisinya dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain saat itu. Ini harus terbayangkan oleh kita. Harus diketahui terlebih dahulu. Kemudian tidak hanya itu, kita juga harus memiliki gambaran yang jelas tentang bangsa-bangsa yang lain yang hidup bersamaan dengan bangsa Arab saat itu. Dari sisi apa? Dari sisi watak tabiat mereka seperti apa? Keistimewaan mereka yang mereka miliki seperti apa? Adat istiadat mereka seperti apa? Ini harus tergambar terlebih dahulu, harus kita ketahui terlebih dahulu. Kalau kita sudah mengetahui semua ini, maka akan sangat jelas nampak di depan mata kita hikmah di balik terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat pertama kali tumbuh kembangnya Islam. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, fokus semuanya, kita baca teksnya. Qala al-musannifu al-imam al-syahid al-Buti rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumikum wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakati amin ila an qala wal nabda awwalan bi'ardin mujazin lima kanat 'alaihi al-umamul lati ta'ishu min hawli al-jaziratil arabiyyati Qubailal Islam. Maka kita mulai pertama kali dengan mengemukakan profil singkat atau mengemukakan penjelasan singkat tentang keadaan umat-umat yang saat itu hidup di sekitar Jazirah Arabiyah sebelum Islam. Saat itu maksudnya sebelum Islam. Jadi kita akan membahas, ini tentunya penjelasan singkat saja, pembahasan singkat tentang bagaimana sih keadaan umat-umat atau bangsa-bangsa yang hidup di sekitaran Jazirah Arabiyah saat itu. Bukan di dalam Jazirah Arabiyah, tapi di sekitar Jazirah Arabiyah yang berdampingan dengan Jazirah Arabiyah saat itu. Saat itu maksudnya sebelum Islam. Baik. Qal kana yatasaddarul alama idzaka daulatan ithnatan. Saat itu yang muncul, yang memimpin alam semesta atau dunia saat itu adalah dua negara, dua bangsa. Tataqasamanil alama al-mutamaddin huma. Yang mana dua bangsa ini saling membagi wilayah dan menggambarkan kedua-duanya adalah bangsa yang maju dalam hal peradaban, mutamaddin dalam hal peradaban. Huma, dua bangsa tersebut, Faris war Rum. Faris Persia, Rum Romawi. Jelas? Faris Persia, Rum Romawi. Wa ya'ti min waraihim al-Yunan wal Hind. Dan menyusul di belakangnya, artinya lebih levelnya lebih rendah daripada kedua negara ini, datang setelahnya di posisi 3 dan 4, yaitu Yunani dan Hindu, India. Walaupun tentu kita, apakah yang dimaksud dengan Hindu ini adalah India sekarang, atau yang maksud Hindu lebih besar lagi cakupannya saat itu, dan makna yang kedua lebih dekat, wallahu alam. Baik. Amma Faris faqad kanat haqlan li wasawisa diniyatin falsafiyatin mutasari'atin mukhtalifah. Adapun yang namanya Persia, dulu Persia itu sebagai sumber tempat untuk was-was
agama, artinya falsafiyah mutasari'ah. Jadi untuk was-was atau kekacauan beragama atau kekacauan falsafat yang saling berbenturan satu dengan yang lain. Allah. Jadi pokoknya kalau kalian pengen tahu tempat di mana kekacauan beragama satu sama lain saling beradu, satu sama lain saling bertarung, satu sama lain saling menyerang, maka dulu sumbernya, tempatnya adalah Persia. Penuh dengan agama-agama, penuh dengan pemikiran-pemikiran filsafat yang satu sama lain saling menghantam, saling baku hantam. Ini di mana? Persia saat itu. Baik. Kana fiha Zaradishtiyah. Di dalam Persia itu ada Zaradishtiyah. Apa sih Zaradishtiyah ini? Zaradishtiyah ini agama untuk mereka. Zaradishtiyah itu kalau bahasa kita Zoroaster. Zaradishtiyah. Satu agama disebut juga Majusiyah. Memang Zaradishtiyah ini adalah agama yang dipeluk oleh kaum Majusi, para penyembah api itu, yang menuhankan api. Memang ada khilaf, apakah Zaradishtiyah atau Zoroaster ini agama samawi? Artinya agama samawi itu memang dulu ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi untuk menyebarkan pemahaman ini pada mulanya. Atau memang ini hanya buatan saja. Yang jelas Zoroaster di sini atau Zaradishtiyah ini agama tauhid, di antara agama tauhid, mengesahkan Tuhan. Juga di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan. Ada. Makanya dekat sekali kepada agama samawi sebetulnya. Terlepas nanti diskusi Zoroaster itu asalnya dari Hindia dulu, beberapa ribu tahun yang lalu sudah. Kita tidak akan bahas ke situ. Yang jelas di Persia saat itu ada agama atau ada keyakinan yang disebut dengan Zaradishtiyah atau Zoroaster yang dipeluk. Kebetulan para pemeluknya ada Zawus Sulta al-Hakimun, para pemimpin saat itu. Jadi para pemimpin Persia saat itu memeluk satu keyakinan agama yang disebut dengan Zaradishtiyah. Wa kana min falsafatiha, dan di antara falsafat agama tersebut tafdhilu zawajir rajuli bi ummi au ibnati au ukhti, lebih mengutamakan seorang laki-laki menikah dengan ibunya atau putrinya atau saudari perempuannya. Allah. Jadi ada satu ajaran, satu keyakinan, di antara ajarannya, di antara falsafatnya adalah wanita paling afdal untuk dinikahi yang pertama adalah ibunya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua adalah putrinya sendiri. Yang ketiga adalah saudari perempuannya sendiri. Tentunya saat itu agama ini, kalaupun seandainya itu agama samawi, sudah tidak murni lagi, sudah terjadi penyimpangan. Kalau itu memang bukan agama samawi, sudah sangat jelas. Baik, kita lanjutkan. Hatta inna Yazdajir Athani, ini nama orang. Yazdajir di sini nama orang. Yazdajir yang kedua, alladhi hakama fi awsat al-qarn al-khamis al-miladi tazawwaja bibnatih. Jadi ada seorang pemimpin Yazdajir, beliau ini adalah seorang pemimpin yang kepemimpinannya saat itu di pertengahan abad ke-5 Masehi. Beliau, apa yang beliau lakukan? Menikah dengan putrinya sendiri. Hadza ila janibin hirafatin khuluqiyatin musyina mukhtarif ala majali sardiyahuna. Ini yang disebutkan ini hanya salah satu di antara penyimpangan-penyimpangan akhlak yang sangat keji, yang sangat banyak, yang tentunya di sini bukan tempat untuk disebutkan satu persatu. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas.
Kita lanjutkan, wa kana fiha al-Mazdakiyah allati qamat kama yaqul al-Imam Syahrastani ala falsafatin ukhra hiya hillu an-nisa wa ibahatul amwal wa ja'lun nasi syirkatan fiha kashtirakihim atau syarikatan fiha kashtirakihim fil ma'i wan nari wal kala. Waqad hudhiyat hadhihi ad-da'watu bistijabatin 'azimatin lada ashabir ru'unati wal ahwa wa sadafat ladaihim qabulan 'azima. Di Persia itu ada satu falsafat, dan ini bukan agama. Ini yakin bukan agama. Ada satu falsafat yang bertentangan dengan Zaradushtiyah tadi yang pertama. Dan ini bukti memang satu sama lain saling menghantam begitu. Ada satu falsafat yang diantara ajarannya adalah menghalalkan wanita, kemudian membolehkan harta, dan menjadikan manusia satu sama lain saling intinya bersama-sama memiliki semuanya. Seperti bersama-samanya mereka dalam hal memiliki air, api, dan rerumputan. Bayangkan coba. Ini falsafat ini disebut dengan Mazdakiyah. Di Persia sana dulu, sebelum Islam datang, seperti ini keadaannya. Jadi bisa dibayangkan, coba ada satu bangsa yang maju, peradabannya maju, kebudayaannya maju, tapi memiliki falsafat yang sangat menjijikkan. Di antara falsafat atau ajarannya apa? Jadi wanita itu boleh halal, nggak ada istri itu nggak ada. Pokoknya milik siapa, nggak ada yang memiliki, bebas pokoknya. Bebas, nggak beda dengan binatang. Binatang saja kadang tidak seperti itu. Ada binatang yang setia, kan ada. Pasangannya hanya satu saja, ada. Ini nggak lebih parah lagi. Ini tidak ada istri, tidak ada pasangan, nggak ada. Semuanya bersama-sama. Wanita si A boleh dimiliki, boleh tidur dengan siapapun, bebas, nggak ada yang boleh memiliki. Diikat begitu, nggak ada. Itu zaman dulu, Persia itu. Kemudian harta juga sama-sama, nggak ada. Mobil ini punya fulan, nggak ada. Mobil ini punya siapa? Kalau kita ini punya bersama-sama. Emas ini punya siapa? Punya bersama-sama. Lihat, harta itu semuanya milik bersama. Tidak ada milik pribadi perorangan, sama-sama. Bisa dibayangkan. Ini sumber ribut terus, sumber berantem, sumber pembunuhan, sumber pertikaian, begitu. Bisa dibayangkan dulu itu. Jadi manusia dulu, menurut ajaran falsafat ini, itu punya hak yang sama terhadap wanita dan harta. Seperti halnya manusia punya hak yang sama terhadap api, kan api sama-sama. An-nas syuraka fi thalatha. Fil ma' wan nar wal kala. Api sama-sama, air sama-sama, kemudian rerumputan juga sama-sama, ada tempat gembala. Maksudnya itu. Sama lihat oleh kalian, lihat. Begitu rusaknya, penyimpangan akhlak yang begitu luar biasa yang terjadi di Persia sana. Baik. Dan pemikiran seperti ini, ajaran seperti ini mendapatkan sambutan yang sangat meriah, sambutan yang sangat besar dari siapa? Dari orang-orang yang memang memiliki tabiat menyimpang dan orang-orang yang ikut hawa nafsunya. Ya iya, orang ada ajaran, oh sama-sama semuanya, wanita sama-sama, bareng-bareng, kemudian harta bareng-bareng. Ya orang yang menyimpang tabiatnya senang dengan ajaran seperti ini. Orang yang dalam hatinya ada kecintaan terhadap dunia yang menggila, ya tentu senang dengan yang begini. Orang yang dalam hatinya hanya ada hawa nafsu, ikut hawa nafsu, cita-citanya adalah hawa nafsu, ya tentu senang dengan ajaran seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Ini gambaran Persia saat itu, dan Persia ini hidup di sekeliling atau ada di secara letak geografis ada di sekitaran Jazirah Arab. Nah, sekarang ada yang kedua, Yunan. Seperti apa Yunani? Yunan ini gimana? Ruman. Ruman di sini maksudnya adalah Romawi tadi itu.
Wa amma Ruman faqad kanat tusaytiru 'alaiha ar-ruhul isti'mariyah. Sedangkan Romawi itu dikuasai oleh semangat penjajahan. Terus pokoknya pikirannya menjajah dan menjajah. Itu Romawi dulu. Wa kanat munhamikatan fi khilafin dinin bainaha wa baina min jihatin wa baina nasara Syam wa Misr min jihatin ukhra. Bayangkan. Kemudian juga asik betul dalam perbedaan atau dalam perselisihan agama. Baik secara internal di dalam Romawi itu sendiri, ataupun antara Nasrani Romawi dengan Nasrani Mesir dan Syam. Jadi ribut saja sudah. Sama-sama Nasraninya ribut, ya nggak heran. Karena Nasrani itu memang agama yang sudah ditahrif. Sehingga nggak heran, ini dengan ribut saja sudah. Itu mereka. Khilaf, terus khilaf ini. Ini sudah hukum Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah, bahasanya agama yang benar, kemudian agama yang benar ini di suatu ketika ada pemeluknya yang nyimpang daripada yang jalur manhajnya yang benar, mesti akan ribut. Karena Nasrani itu pada awal mulanya agama yang benar. Walaupun pada akhirnya saat ini sudah ditahrif, sudah dimanipulasi, sudah dirubah. Baik, oleh tangan-tangan jahil. Wa kanat ta'tabiru ala quwwatil askariyah. Yang jelas yang namanya Romawi sangat mengandalkan kekuatan militernya, quwwatil askariyah saat itu. Wa tumuhil istimari, dan ambisi penjajahannya. Fi mughamaratin ajibah, dalam petualangan yang sangat mengherankan, min ajli tatwiriha lil masihiyah wa tala'u biha hasba ma tuhi bihi matami'u wa ahwa'al mustasyriyah. Lihat. Untuk apa? Ya untuk dikembangkan. Pengembangan diantaranya pengembangan Masihi di sini. Ada Nasrani, pengembangan Nasrani. Kemudian bermain-main, dan ada permainan di dalamnya, permainan agama sudah dimainkan, ajaran sudah dimainkan, dan seterusnya. Permainan ini tentu berdasarkan tamak atau ambisi mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka yang terkesan dipaksakan. Ini gambaran Romawi. Baik, insyaallah cukup sekian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam